Контролер правильность набора. Набор верен. Внимание, расчет. Вот. Есть вот, приказ введен. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran Muhammad Ghalibaf mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran. Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin terkait upaya mengakhiri perang di Timur Tengah secara permanen. Proposal tersebut merupakan respons terhadap proposal Amerika Serikat yang sebelumnya diajukan. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah. Proposal balasan tersebut menekankan pada upaya mengakhiri perang secara permanen dan bukan hanya memperpanjang gencatan senjata. Berdasarkan laporan media Iran, 14 poin yang diajukan Iran yakni pertama, perang diakhiri secara permanen dalam 30 hari. Kedua, adanya jaminan tak ada lagi serangan terhadap Iran. Kemudian pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan. Poin keempat yakni terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi terhadap Iran, pembebasan aset Iran, dan pembayaran ganti rugi perang. Kemudian poin ketujuh yakni pengakuan hak Iran terkait uranium, penghentian permusuhan di kawasan termasuk Lebanon, hingga penghentian blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Poin selanjutnya yakni terkait mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz.
jaminan kebebasan navigasi, dan penghentian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Poin ke-13 yakni terkait penghentian penangkapan kapal, dan terakhir yakni pembentukan pengawasan demi menjaga stabilitas kawasan. Sebelumnya, proposal awal dari Amerika Serikat terdiri dari 9 poin, termasuk tawaran gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Iran menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik. Sehingga Iran mengusulkan 14 poin tersebut agar konflik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari secara permanen. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum juga mencapai kesepakatan perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkejut dan menghentikan pidatonya saat sebuah benda melintas di atas Gedung Putih. Trump mengira itu adalah serangan drone yang patut diwaspadai. That song, I thought that was a drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkejut dan menghentikan pidatonya saat sebuah benda melintas di atas Gedung Putih. Trump mengira itu adalah serangan drone yang patut diwaspadai. I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard. Dalam acara Rose Garden di Gedung Putih 11 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat melontarkan gurauan tengah mengesampingkan urusan dengan Iran untuk makan malam bersama tamu undangan yang datang. Padahal hubungan dan perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran sedang berada dalam fase krusial. Upaya diplomatik dilakukan secara intensif bersamaan dengan ancaman militer dan kebuntuan negosiasi. Respon Iran terhadap proposal Amerika Serikat membuat peluang damai menjadi kecil. Gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah Amerika Serikat meradang atas respon Iran. Sementara Iran membalas akan memberi kejutan pada Amerika Serikat. Saling tolak proposal Amerika Serikat dan Iran makin panas. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, kini Trump meradang atas respon Iran. Gencatan senjata kini dalam kondisi kritis, bahkan Trump menyebut gencatan senjata rapuh. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. And Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Jika kondisi kritis gencatan senjata, kekhawatiran akan perang lanjutan mulai terlihat. Terlebih sebelumnya eskalasi di Selat Hormuz tetap tinggi di mana militer Amerika dan Iran tetap saling serang. Sinyal berlanjutnya perang terlihat dari tanggapan juru bicara Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Ghalibaf meminta Amerika menerima 14 poin proposal Iran karena tidak ada alternatif lain bagi Amerika. Ghalibaf mengancam Amerika akan menghadapi kegagalan tanpa akhir jika mengabaikan hak-hak rakyat Iran yang tertuang dalam 14 poin usulan Iran. Semakin lama Amerika mengulur waktu, Iran menyebut akan makin banyak uang pajak rakyat Amerika yang akan digunakan untuk menanggung biaya perang. Amerika juga sudah bersiap. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis pesawat tempur mereka patroli di kawasan Timur Tengah mengisi bahan bakar di udara. Militer mereka juga mengejarkan latihan di atas kapal-kapal perang yang bersiaga di perairan Oman. Sementara di media sosial beredar rekaman Bandara Sipil Ben Gurion, Israel dipenuhi puluhan pesawat tanker Angkatan Udara Amerika yang mendukung operasi Amerika Israel di Timur Tengah. Bahkan Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel khawatir Ben Gurion telah berubah menjadi pangkalan militer Amerika.